Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa waqana 'anil kufri wasyirki wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina minan niran. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyyun ja'ana bil bayyinati wa basyarana bil jinan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alil ilmi wal irfan, amma ba'd. Kepada kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjauhi segala larangannya dan menjalankan semua perintahnya. Jika semua larangannya bisa kita tinggalkan, pastinya kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Akan tetapi jika larangannya malah kita langgar, pastinya kita akan mendapatkan kerugian yang besar, baik rugi di dalam dunia ini maupun rugi di akhirat nanti. Kepada kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita berpikir sejenak tentang kejadian-kejadian di alam dunia ini, khususnya di negara kita Indonesia ini, yaitu banyak sekali musibah seperti gempa bumi, kadang disertai tsunami, banyak tanah longsor, angin topan, banjir melanda, termasuk musibah penyakit corona yang sampai sekarang masih merajalela. Sebabnya apa ini? Ada apa ini? Musibah kok sering terjadi. Dalam kehidupan itu ada hukum sebab dan akibat. Artinya, jika kita berbuat baik, balasannya pasti baik. Dan begitu juga jika kita berbuat jelek, maka balasannya juga jelek atau balasan berbentuk musibah. Waruwiya an Atha bin Abi Robah ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarul muhajirin wal ansor, khamsu khisalin idza tulitum bihina wa a'udzu billah an tutrakuhunna. Diriwayatkan dari Atha bin Abi Robah radhiyallahu an dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, wahai golongan sahabat muhajirin dan golongan ansor, ada 5 perkara ketika ditimpakan kepada kamu, aku akan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kamu menemui 5 perkara tersebut, 1. Lam tadril fakishatu fi qaumin hatta yu'linu biha ila fasa bihim ta'un wal auja allati lam takun fima madau min aslafihim alladina madau. 1. Ketika perbuatan zina di masyarakat benar-benar sudah merajalela, maka akan menyebar penyakit ta'un atau pagebluk dan penyakit auja yang orang-orang dahulu belum pernah mengenalnya. Walam yang kusul mikyala wal mizana ila ukhidu bi syai'aini syiddatil mu'nah wa juri sultani alaihim. 2. Ketika para pedagang sudah mengurangi takaran dan timbangan, maka akan diberi 2 musibah keburukan, yaitu beratnya biaya atau beratnya mencari biaya hidup dan khianatnya para pemimpin. Jadi yang membuat
biaya hidup semakin sulit, yang membuat para pemimpin pada korupsi, pada khianat adalah para pedagang yang mengurangi takaran dan timbangan. Walam yana'u zakata amwalihim ila muni'ul qitara minas sama walaulal bahaim lam yumtiru. 3. Ketika orang-orang Islam tidak mau mengeluarkan zakat harta atau zakat mal, maka hujan tidak akan turun dari langit, dan seandainya tidak ada hewan, maka tidak ada hujan yang turun. Walam yanqudu adawahi wa ada rasulihi ila sallallahu alaihim atwahum min ghairihim. 4. Ketika orang-orang Islam sudah merusak janjinya, yaitu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan menguasakan kepada musuhnya. Maksudnya menguasakan, orang Islam bakal dikuasai non-Islam. Orang Islam bakal dibuat korak-karik atau gampang direndahkan. Wa mataraka aimatumul hukma bi kitabillahi ta'ala ila ja'ala ba'sahum bainahum. 5. Dan ketika para imam, para tokoh-tokoh orang Islam sudah meninggalkan hukum-hukum Islam yang ada di kitabnya Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan siksa di antara orang-orang Islam itu sendiri. Berhubung hidup di dalam dunia ini ada hukum sebab akibat, lalu wujudnya itu berbentuk musibah, berbentuk penyakit, berbentuk bala, dan lain sebagainya. Musibah itu diturunkan siapa saja bisa kena. Maka dari itu kita harus berjuang, berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada orang lain untuk menjalankan kebaikan, dan mencegah, melarang kepada orang lain untuk menjauhi kemungkaran, kemaksiatan, perzinahan, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Kita harus punya niat setiap hari, yaitu selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan musibah besar-besaran. Waruya an Hudzaifah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anau qol waladhi nafsi biyadih la ta'murunna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna ayyab'asallahu 'alaikum iqaban min indihi summa la tad'unahu falistajibu lakum. Yang artinya, keterangan dari Hudzaifah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, demi Allah yang menguasai jiwaku, ayo sungguh atau mari kita laksanakan perintah kebaikan dan mari mencegah kemungkaran. Dan jika kamu semua tidak melaksanakannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan siksa atau menurunkan musibah di antara kamu semua. Lalu kamu semua berdoa, beristighosah, maka doamu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini jelas, kalau kita tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mau dakwah, tidak mau menasihati orang lain, jika dia berbuat dosa atau maksiat, kita akan diberi Allah, yaitu berupa musibah. Ketika diberi musibah lalu kita berdoa, doa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keterangan lagi dari an Aliyin radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna qol idza habat ummati ayaqulu lidzalim anta dzalimun wa tawadda'u minhum. Artinya dari Sayyidina Ali radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika umatku
tidak berani berkata kepada orang yang lagi maksiat, umpamanya begini, hai Pak, engkau itu berdosa, engkau itu melanggar agama. Ketika umatku tidak berani mengatakan begitu kepada orang yang lagi maksiat, maka umatku tersebut sudah keluar dari golongan umatku. Artinya tidak menjadi golongan orang Islam. Sebagai kesimpulan, walhasil, jika kita ingin mempunyai negara yang adil dan makmur, jika kita ingin mempunyai daerah yang subur makmur, kita harus berusaha keras memberantas kemungkaran dan kemaksiatan. Dan mudah-mudahan perjuangan kita ini mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah maidah hasanah, semoga bisa menjadi manfaat, bisa mendatangkan barokah kepada kita semua, dan mudah-mudahan bisa menggugah kita untuk memberantas, untuk melarang perzinahan, perselingkuhan di desa kita, di kampung kita, supaya penyakit yang merajalela ini seperti corona bisa hilang, bisa sirna di negara kita. Amin, Allahumma amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.